Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan kembali dalam untayan hikmah thepraise.id dengan tema apakah takdir itu bisa diubah? Ada 6 perkara yang wajib diyakini oleh setiap muslim yang biasa kita sebut dengan rukun iman. Dan sekaligus menjadi tema kita pada kesempatan kali ini, salah satunya dari rukun iman yang ke-6 itu, yakni tentang takdir. Baik takdir buruk maupun takdir baik. Percaya terhadap takdir adalah salah satu rukun iman sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang berasal dari Umar radhiyallahu anhu. Ketika itu Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, "Mal iman?" Apakah iman itu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tu'mina billah." Iman itu adalah kalian percaya kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kalian percaya kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab, para rasul dan nabi, dan hari akhirat. Dan yang terakhir adalah kata Rasulullah, wabil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah kamu percaya terhadap adanya takdir baik dan takdir buruk. Banyak di antara kita percaya bahwasanya takdir itu tidak dapat diubah. Apa yang sudah menjadi ketentuan Allah tidak bisa diubah sama sekali. Namun pendapat ini tidak sepenuhnya salah, tapi juga ada benarnya. Karena dalam pandangan ulama ahlus sunnah wal jamaah, takdir itu ternyata ada 2 macam. Yang pertama adalah takdir yang tidak bisa diubah sama sekali, yang biasa disebut dengan takdir mubram. Takdir mubram yakni takdir yang sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz, yakni kitab yang menuliskan seluruh catatan-catatan Allah mengenai takdir manusia dan kejadian yang terjadi di alam semesta ini. Tidak akan ada pengurangan, tidak akan ada penambahan, dan tidak akan ada pengubahan terhadap takdir ini. Ini adalah ketentuan Allah yang pasti berlaku dan tidak dapat dihalangi dan diubah oleh apapun. Ketentuan ini hanya ada pada kekuasaan Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui tentang ketetapan Allah tersebut. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan takdir mubram ini sebagai ketentuan yang mutlak dan manusia tidak akan bisa menentangnya. Bagaimana takdir mubram itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada beberapa hal tentang takdir mubram ini yang terjadi di kehidupan kita. Bisa kita kasih contoh terutama tentang kelahiran dan kematian manusia. Sobat thepraise, janin yang ada dalam rahim seorang ibu itu tidak dapat memilih dan tidak dapat menentukan siapa ayah dan ibunya. Janin yang ada dalam rahim ibu tidak bisa menentukan waktu kelahirannya. Dia tidak bisa memilih tentang jenis kelaminnya. Dia tidak bisa memilih tentang ras atau sukunya. Seorang Jawa tidak bisa memilih menjadi orang Eropa, dan orang Eropa tidak bisa memilih menjadi orang Melayu, dan seterusnya dan seterusnya. Karena hal tersebut sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini
yang dinamakan dengan takdir mubram. Begitu pula kematian. Tidak ada satu manusia pun yang dapat mengetahui kapan dan di bumi mana dia akan meninggal. Karena hal tersebut telah ditetapkan dan merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Walikulli ummatin ajalun fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Firman Allah dalam surah Al-A'raf. Allah berfirman, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mereka tidak dapat meminta penundaan ataupun mempercepat meskipun sesaat. Contoh takdir mubram atau takdir yang tidak bisa diubah adalah bencana. Segala macam bencana, baik yang sudah terjadi dan yang akan terjadi di permukaan bumi manapun, adalah salah satu bentuk dari takdir mubram dan merupakan takdir yang tidak dapat diubah. Karena bencana-bencana tersebut, baik berupa bencana alam maupun berupa bencana wabah, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum bumi dan langit ini diciptakan. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tiadalah suatu bencana yang menimpa di bumi dan pada diri kalian illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, melainkan sudah tersurat di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya, kata Allah. Demikian pula hari kiamat. Salah satu takdir mubram yang sudah ditetapkan sejak puluhan ribu tahun lamanya sebelum penciptaan alam semesta ini oleh Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui kapan hari akhir ini akan datang. Namun yang jelas, kiamat itu pasti akan terjadi dan tidak dapat ditolak. Itulah beberapa contoh takdir yang tidak dapat diubah ketetapannya. Lalu ada lagi takdir yang dapat diubah, namanya takdir mu'allaq. Mu'allaq artinya bergantung. Jadi takdir mu'allaq adalah takdir yang bergantung kepada sebab-sebab yang diusahakan oleh manusia. Takdir mu'allaq ini adalah ketetapan Allah, namun dapat diubah oleh manusia. Dengan jalan apa? Yaitu dengan jalan ikhtiar dan berdoa. Dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika takdir yang tercatat pada lembaran-lembaran yang ditulis oleh malaikat, setelah malaikat meniupkan roh ke dalam janin, mengenai ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya kalian dikumpulkan penciptaannya selama 40 hari dalam perut ibunya. Kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari pula. Lalu menjadi segumpal daging, dan Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh padanya, serta diperintahkan malaikat untuk menulis dengan 4 kalimat atau 4 catatan. Yang pertama adalah menetapkan ajal seseorang. Yang kedua adalah menetapkan amalnya. Kemudian yang ketiga menetapkan rezekinya. Dan keempat adalah menetapkan apakah orang itu celaka atau bahagia. Sobat The Praise, meskipun Allah telah menetapkannya sebagai sebuah ketentuan, namun catatan malaikat itu dapat diubah dengan melibatkan ruang ikhtiar maupun doa. Dan di kesempatan yang baik ini, saya ingin sampaikan 3 macam amalan yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk bisa mengubah takdirnya dari takdir buruk menjadi takdir baik.
sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah banyak-banyaklah melakukan amal perbuatan yang baik. Ini adalah salah satu cara atau amalan untuk kita dapat merubah takdir buruk menjadi takdir baik. Rasulullah menegaskan amal kebajikan bisa merubah takdir buruk yang akan menimpa seseorang menjadi hal-hal yang baik. Nabi mengatakan, beramallah kamu sekalian, karena beramal akan mengubah sesuatu yang buruk yang telah ditentukan Allah kepadamu. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua, kata Rasulullah, yang dapat kita usahakan agar takdir buruk kita berubah menjadi takdir baik adalah amalan sedekah. Beberapa waktu yang lalu kita sempat membahas tentang manfaat dan keutamaan sedekah. Bahwasanya sedekah di samping dapat menambah harta dan membuatnya menjadi berkah, ternyata sedekah juga bisa mengubah takdir atau nasib seseorang menjadi lebih baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan kemurkaan Allah dan melolak ketentuan yang buruk. Kemudian usaha yang ketiga yang dapat kita lakukan untuk mengubah takdir adalah dengan jalan berdoa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Hadis ini terkenal. Kata Rasulullah, doa adalah senjata kaum mukmin. Kekuatan doa sangatlah besar karena ia adalah permohonan kepada Zat yang Maha Kuasa, yakni Allah Azza wa Jalla. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah mengatakan, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Ayat tadi berkesesuaian dengan hadis Nabi berkaitan dengan takdir manusia. Nabi bersabda, la yaruddul qadra illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Oleh karena itu, sebelum kita akhiri pembahasan kita di kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah dialog. Dialog ini terjadi antara seseorang dengan Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Tatkala negeri Syam ditimpa wabah penyakit. Negeri Syam yang ada sekarang ini yaitu negara-negara Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Ketika itu Khalifah Umar bin Khattab merencanakan dan menjadwalkan untuk berkunjung ke negeri Syam. Kemudian secara tiba-tiba beliau membatalkan keberangkatannya. Kemudian seseorang bertanya kepada Khalifah, wahai Khalifah Umar, apakah Anda menghindar dan lari dari takdir Allah? Kemudian Khalifah Umar menjawab, saya lari dari takdir yang satu menuju ke takdir yang lain. Sobat The Praise, menyimak dialog tadi ternyata mengubah takdir dapat dilakukan selain dengan doa. Seseorang juga harus mengiringinya dengan usaha atau ikhtiar sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Umar, yakni membatalkan kunjungannya demi menghindari serangan wabah penyakit yang sedang melanda negeri Syam. Semoga kita terhindar dari takdir buruk dengan amalan-amalan yang telah dijelaskan tadi berupa memperbanyak amal kebajikan, bersedekah, bersilaturahim, tentu dengan diiringi doa kepada Allah Zat yang Maha Kuasa. Dan ada doa sebagai contoh yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita supaya kita terhindar dari nasib buruk dan takdir buruk. Doa Rasulullah
yakni Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari beratnya bala bencana, dan aku berlindung kepadamu dari kesengsaraan, dari buruknya takdir, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kegembiraan musuh atas bencana yang menimpaku. Demikian tema kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.